wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu tsaminata asyrata. Makalah yang ke-18. Qila, dikatakan, man tarakadz dzunuba, barang siapa orang yang meninggalkan perbuatan dosa. Siapa saja orang yang berusaha keras ya meninggalkan dosa. Ya, harus berani kita. Ya. Ini kelihatannya ada obyekan nih. Tapi kelihatannya samar nih. Ya. Dikata halal enggak halal, dikata haram belum ketahuan. Terobos jangan ya, terobos aja dah. Enggak berani dia tinggalkan tuh. Ya, enggak berani. Ya. Dan banyak lagi. Ya, ini kelihatannya lenje bener di perempuan. Ya. Setiap ketemu pengennya mau nyender mulu. Gimana tindakan kita? Nanya, ya, tanggung Ustaz. Nggak berani bersikap, man tarakadz dzunub. Tuh, orang siapa yang berusaha meninggalkan dosa, tinggalin. Berpalinglah Anda dari yang demikian. Ya, kalau mau juga halalin. Ya, Dek, kita nggak bisa begini. Anak kepengen datang ke tempat ini lama, mendingan kita nikah selesai. Ya, begitu jadi laki, nikah agak ngambil kesempatan. Ya, jadi barang siapa orang yang meninggalkan dosa, ada usaha keras untuk berusaha meninggalkan dosa dalam segala hal apa saja. Raqqa qalbuhu, maka lembutlah hatinya. Orang yang berusaha meninggalkan dosa lembut hatinya. Ya, luar biasa. Ya, halus hatinya. Enggak berani nyinggung orang. Gak berani hinain orang, gak berani berkata yang gak pantas kepada orang lain. Lembut betul, sayang betul sama bini, sayang sama anak, sayang sama saudara, sayang sama tetangga, sayang. Raqqa qalbuhu. Ya. Ada gak hati kita begitu? Pada sepi nih jawabnya. Ya. Ayo berusaha tinggalkan dosa, pasti hati Anda akan lembut. Insyaallah. Satu di antaranya kelembutan hati seseorang, katanya fayak balun nasihata. Ya, dia terima ada nasihat, walaupun pedas itu nasihat dia terima betul. Sungguh benar engkau wahai penceramah, wahai ustaz, wahai guruku, sungguh kau benar. Dia terima itu nasihat, walaupun mukul dirinya. Ya, berasa benar, oh berarti ini nasihat datang dari Allah, dia pukul melalui lisan sang guru, Allah pecut kita. Dia terima, ya Rabb, terima kasih ya Rabb. Itulah ciri-ciri orang yang hatinya lembut, terima dia. Wa yahsya'u laha. Ya, wa yahsya'u laha. Dan dia simak tuh, didengerin. Dia khusyuk, yahsya artinya khusyuk, artinya disimak nasihat itu. Ya, dia benarkan, iya betul, aku yang salah, aku yang bodoh. Tuh dia terima tuh. Nah, hebat orang. Ini kagak nyinggung mulu tuh Ustaz, tai bener. Ustaz ditai-tai. Kacau. Nyinggung aja kerjaannya. Banyak nggak yang begitu tuh? Banyak apa enggak? Tuh kan ngaku. Iya. Nah, salah satunya itu. Orang yang lembut hatinya, dia terima nasihat dari siapapun datangnya, meskipun dari orang kafir. Ya, meskipun dari orang kafir, dia terima nasihat itu. Yang kedua, ya, man tarakal haram
fil mat'umi wal malbusi wa ghairihima. Barang siapa yang meninggalkan haram dalam hal makanan, minuman dan pakaian. Jangan kita beli pakaian dari duit haram. Jangan makan sesuatu dari barang yang haram. Jangan kita minum sesuatu dari barang yang haram. Ya, tinggalkan tuh barang yang haram. Man tarakal haram wa ghairihima, dan lain apa saja, bukan makanan, minuman atau pakaian saja. Apa saja, tinggalkan barang yang haram. Ya. Meninggalkan haram, kemudian wa akalal halala, dan dia makan hanya yang halal saja. Kalau belum ketahuan halalnya dia nggak bakalan makan, walaupun perutnya sudah melintir. Aku nggak akan makan. Ya, dia nggak bakalan minum meskipun dia haus dahaga. Ya, maka orang yang demikian tersebut yang meninggalkan haram dan tidak memakan kecuali yang halal, saffat fikratuh. Ya, saffat fikratuh, akan jernih dan bersih pikirannya. Jernih, bersih pikirannya. Enggak kotor. Ya, enggak selalu ada aja pikiran-pikiran yang bikin ngaco. Ya, enggak boleh lihat main layangan. Mahal bener, bilang ntar gue ronce aja dah. Pikiran kotor dah. Nggak mampu beli gelasan, ngeronce aja dah. Ya kan kita dulu begitu ya. Emang nggak punya duit beli gelasan, udah. Ada yang putus, ada putusin aja benangnya, sambung mekenur kita. Nah, kerjaan kita tuh dulu begitu. Jernih pikiran kita, nggak ada pikiran seperti itu. Siapa tuh yang punya pikiran demikian? Orang yang meninggalkan barang jernih pikirannya. Ya, di sini dicontohkan dalam hal apa kejernihan pikirannya tersebut? Ala masnu'atillahi, atas segala ciptaan Allah. Semua ciptaan Allah. Terhadap ciptaan-ciptaan Allah, ya, dia bersih, ya, pikirannya. Ad-dalati, yang menunjukkan ala ihya'illahi ta'ala, yang menunjukkan ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, ya, menciptakan hamba-hambanya ba'dal maut, setelah kematian. Bersih pikirannya. Ya, ala masnu'at, atas ciptaan Allah, atas semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan lagi tuh hamba-hambanya setelah kematian. Dia bisa terima tuh. Ya, karena kebersihan pikirannya dia bisa terima. Tapi kalau orang yang pikirannya kotor, mana mungkin orang udah jadi turang berulang. Ya. Paling dijadiin angklung. Orang tulang belulang dijadiin angklung katanya. Itu bagi orang yang pikirannya itu enggak bersih. Dia bersih pikirannya, dia percaya bahwa Allah akan bisa menghidupkan kembali, ya, yaitu orang yang telah meninggal dunia. Ya. Wa ala wahdatihi, dan selain itu ya bersih hatinya, bersih pikirannya atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah itu esa, luar biasa. Esa di dalam zatnya, esa di dalam sifatnya, esa di dalam fi'ilnya. Bersih pikirannya. Gak ada zat yang sama dengan Allah. Gak ada satu sifat pun yang sama dengan Allah. Gak ada satupun makhluk yang fi'ilnya sama dengan Allah. Dia bisa tuh jernih pikirannya nerima. Ya. Itulah yang dikatakan bagi orang yang meninggalkan haram,
niscaya saffat fikratuh, akan bersih pikirannya. Dia terima tuh Allah. Dia terima bahwa Allah itu wahdaniyah, esa di dalam zatnya, esa di dalam fiilnya, esa di dalam sifatnya. Masya Allah. Wadzalika, yang demikian itu bi anna ta'ammala, ya bi fikrihi wa tadabbara bi aglihi, dikarenakan ia ya ta'ammal, ya artinya dia perhatikan, ya si orang yang tadi pikirannya jernih tersebut, dia perhatikan dengan pikirannya, wa tadabbara bi aglihi, dan menghayati atau merenungkan, ya bi'aglihi, dengan akalnya, annallaha khalaqahu min nutfati firrahmi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan hambanya min nutfah, dari setetes air mani. Ya, kejernihan pikirannya itu dia bisa terima. Allah ciptakan semua makhluknya minan nutfah, dari setetes air mani. Kita lihat telur ayam, kok bisa segede itu, berisi macam apa di dalamnya, ada kuningnya, ada putih telurnya. Padahal dari apa itu? Setetes air ada kulitnya. Bagaimana ini? Ya, difikirkan tuh, ditadabbur, dihayati, direnungkan. Masya Allah, subhanal khaliq. Ya, itu baru ayam. Bagaimana dengan kita? Ya Allah, kita juga sama dengan ayam. Sama nggak kita? Ini pada nggak mau ngaku kelihatan ini. Sama nggak dari air mani juga? Sama. Bisa begini. Luar biasa. Lihat tuh, dari hasil pemikiran yang jernih. Kenapa dia bisa jernih pikirannya? Tuh karena banyak meninggalkan barang haram. Luar biasa. Ya, bahwasanya Allah ciptakan hambanya itu min nutfah. Min nutfatin firrahimi, yaitu di dalam rahim wanita. Ya, faja'alaha alaqatan. Kemudian ya Allah jadikan alaqah. Apa alaqah? Yaitu segumpal darah. Allah jadikan segumpal darah. Ya, dari air mani bisa berubah jadi segumpal darah. Secara logika bagaimana ini? Ya. Ilmu pengetahuan mana yang bisa membahas dari air mani jadi segumpal darah? Kok bisa jadi segumpal darah? Ya, selain segumpal darah, summa mudghatan. Ya, kemudian menjadi daging, dari darah jadi daging. Masya Allah. Jadi dari darah jadi ingat tuh, dari mani. Kemudian jadi darah, dari darah kemudian menjadi daging. Itulah kekuasaan Allah. Makanya tadi dikatakan wahdaniyah ta'ala wa qudratihi wa ilmihi, dan kekuasaan Allah dan ilmu Allah. Segitu hebatnya ilmu Allah. Ya. Kemudian diperhatikan dengan pikirannya, dan dia hayati, dan dia renungkan, ya, dengan akalnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dari air mani di dalam rahim ibunya. Kemudian Allah jadikan segumpal darah, ya, kemudian menjadi apa? Menjadi daging. Summa khalaqa minha lahman wa azman wa uruqan wa a'saban. Kemudian Allah ciptakan dari segumpal daging tadi, yaitu apa? Ya, lahman, ya, wa azman,
ya hadis, yaitu daging, tulang, urat, ya termasuk urat-urat saraf kita, wa aksaban, ya apa aksab, otot-otot, ya aksab yaitu otot-otot itu dari air mani menjadi darah menjadi segumpal daging, ya Allah jadikan daging untuk daging bagian muka, bagian tangan, bagian badan, bagian kaki. Allah pisah-pisah semua. Begitu juga Allah keluarkan darinya tulang dan urat-urat dan otot-otot. Wa syaqqalaha sam'an wa basaran wa adha'an. Ya, wa syaqqa arti syaqqa Allah pecahkan, Allah lobangi, Allah belah. Ya. Ini kan tadinya satu nih. Ya, ini kepala kita ini daging semua nih. Ya Allah jadiin kepala, kemudian Allah lobangi jadi mata, jadi hidung, dari mulut. Itu Allah pecahkan tuh dari daging itu. Luar biasa. Ya. Kalau memang di USG tuh kelihatan tuh. Kalau diikuti terus kita kalau mau 9 bulan perhatiin, nggak berhenti-berhenti kita duduk memperhatiin, kelihatan tuh perubahan-perubahannya. Ya, bisa keluar mata, bisa keluar kuping, bisa keluar hidung, bisa ya Allah jadi mulut, luar biasa. Hebat betul. Ya, ini kekuasaan Allah yang kita nggak pernah berpikir. Ya kalau kita berpikir, kita ya bersyukur Allah ya Rabb, alhamdulillah. Ya terima kasih ya Rabb. Kau ciptakan aku sebaik-baiknya ciptaan. Ya, nikmat betul sudah. Terus apa lagi? Ya, sakalah sam'an, pendengaran, kuping, basaran, yaitu penglihatan, a'dha'an, anggota tubuh. Summa sahalal huruja lil janin, kemudian Allah mudahkan keluar itu janin. Janin yaitu bayi yang masih dalam kandungan, itu namanya janin. Kalau udah keluar udah jadi bayi. Kalau masih dalam perut itu namanya janin. Allah keluarkan, Allah mudahkan keluarnya sang janin min batni ummiha wa alhamahu irtada'at sadji, dan Allah berikan mulham, Allah berikan ilham kepada si bayi tadi yang sudah keluar tadi, yaitu untuk dia menetek, menyusu, irtada'a yaitu sadji, menetek, ya menyusu dari tetek ibunya. Sadji yaitu pentil apa? Pentil tetek, pentil susu. Ya. Wa ja'ala fi awwali amri bila asnanin. Ya, Allah jadikan pada awal mula kelahirannya itu sang bayi belum punya apa? Enggak ada giginya. Ya, summa anbatat lahul asnana. Ya, kemudian Allah tumbuhkan yaitu gigi-gigi. Summa asqataha wa azalaha inda sab'in sinin, kemudian Allah rontokin lagi tuh. Ya, Allah hilangin lagi tuh gigi-gigi yang tumbuh. Ya, kapan? Ketika dia masuk umur 7 tahun, itu namanya gigi ini kan udah ompong nih, lagi dirontokin lagi nih. Ntar gak numbuh lagi nih. Apa iya? Summa adaha marratan ukhra, kemudian Allah kembaliin lagi. Ya, kalau dirawat baik oleh orang tuanya, ngerawatin anaknya, kontrol ke dokter gigi, ntar tumbuhnya bagus. Ya, jangan dikasih ngempeng lagi, udah umur 7 tahun masih ngempeng, ntar giginya jadi gingsul. Iya, bagi orang tua yang perhatian. Terus mana lagi tadi? Wa ja'alallahu ta'ala ahwalal 'abd mutaghayyiratan min sighari ila kibari. Ya. Dan Allah jadikan hal ihwal seorang hamba itu
berubah-ubah, mutaghayyiratan. Dia berubah dari kecil sampai dewasa. Ya kayak kita gini nih, dulu kecil enak. Kita dulu mandi hujan, telanjang, biasa nggak? Malu nggak? Enggak. Tapi sekarang telanjang udah udah nggak bakalan mungkin. Iya, min syabin ila haramin, dari remaja sampai itu tua, wa min sihatin ila saqamin, dari sehat ya sampai sakit. Ada kalanya sehat, ada kalanya sakit. Wa ja'alal 'abda kulla yaumin yanamu wa yastayqid, dan Allah jadikan sang hamba tadi setiap hari dia tidur dan bangun. Ya, ada waktunya kita istirahat, kemudian kita begitu aja kehidupan kita Allah kasih. Wa kadzalika sya'ruhu syu'uruhu, ya, rambut-rambut, wa azfaruhu, dan kuku-kuku, kullama saqata minha raja'a ila makan. Ya, kita cukur numbuh lagi, kita gunting numbuh lagi. Iya. Luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Ini hal sepele nih. Kita nggak pernah pikirin nih siapa nih di dalamnya, di pabrik apa bisa begini. Bisa numbuh lagi, numbuh lagi, numbuh lagi. Mesin apa yang Allah ciptain? Udah pernah belek kepalanya ada mesin nggak? Masya Allah, itulah kekuasaan Allah, itulah ilmu Allah. Kalau kita nggak pikirin, kita nggak pandai bersyukur sama Allah. Ya. Terus wa kadzalikal lailu wan nahar, ya. Begitu juga siang dan malam silih berganti, yatanawaban, ya. Yatanawabani, silih berganti. Ya. Kullama dhahaba ahaduhuma ja'al akhar. Iya. Ini malam, ntar sebentar lagi datang sih siang. Begitu aja setiap hari. Wa kadzalika syamsu wal qamaru wan nujumu was sahabu wal mataru. Begitu juga matahari, bulan, bintang, ya, awan dan hujan. Ya, kullama taji'u wa tadhhabu. Ya. Iya. Kulluha taji'u wa semuanya datang dan pergi. Gitu dah. Matahari terbit, hilang. Bulan terbit, hilang. Bintang terbit, hilang. Adanya awan, hilang awannya. Begitu juga hujan, hilang hujannya. Wa kadzalikal qamaru. Begitu juga apa tadi? Bulan, iya. Begitu juga bulan. Yanhamiku, ya, ia terbenam atau hilang. Yanhamik itu terbenam atau kulla syahrin, ya, setiap bulan. Ya. Summa yatakammalu, kemudian dia sempurna, malam 14 sempurna itu bulan. Ya, setelah sempurna summa yanhamiku, kemudian ia hilang lagi. Wa kadzalikal kusufu lis-syams, begitu juga gerhana matahari dan bulan, haitsu yazhabu, ya, di mana dia pergi, ad-dau'u, yaitu sinarnya, cahayanya daripada dari bulan tersebut, summa ya'udu. Karena kalau malam 14 terang cakep benar. Apalagi kalau kita ya suka ke pantai lihat bulan yang malam 14, luar biasa. Indahnya luar biasa. Begitulah orang-orang yang pandai mensyukuri. Makanya aulia ulama salihin banyak di pesisir mereka. Ya, karena dia selalu menikmati, ya, matahari terbit, terbenamnya matahari, kemudian ya datangnya bulan purnama. Selain merupakan keilmuan yang dipelajari, ya, peredaran matahari, peredaran bulan, sehingga lahirlah yaitu ketentuan ibadah salat dan lain-lain
jatuhnya bulan puasa, keluarnya bulan puasa. Begitulah tugas mereka, bukan hanya sekedar kepengen di pantai. Kalau kita kan pengen di pantai, ya ngapain? Iya, berbeda dengan mereka. Terus mana lagi tadi? Wa kadzalikal ardu takunu bisatan, begitu juga bumi. Ya, adalah kadang-kala dia apa? Ya bisa artinya apa? Kering gitu ya. Kering, iya. Summayan betullahu fiha nabat, kemudian Allah tumbuhkan tuh di bumi tersebut yaitu tumbuhan-tumbuhan. Summa yadhhabu minha, kemudian Allah hilangin lagi tuh, pergi deh jadi kering lagi. Wa ta'udu ya bisatan, ya maka kembali tuh kering lagi. Ya, summatan butu marratan ba'da ukhra. Kemudian ditumbuhkan lagi tuh silih berganti. Dari kering musim semi lagi, tumbuh lagi dan seterusnya. Ya. Ya, falladzi qadara dzalika kullahu qadirun ala ihya'il mauta. Ya. Jadi alladzi qadara ala. Ya. Orang yang mampu, qadara ala yaitu orang yang mampu. Ya, maksudnya orang di sini adalah zat Allah Subhanahu wa taala yang mampu semuanya itu. Qadirun ala ihya'il mauta, dia mampu pula, Allah juga mampu menghidupkan yang mati ba'da fanaihim, ya setelah fananya mereka, ya setelah apa kalau bahasa fana, musnah, ya nanti hari kiamat musnah, Allah bisa nggak hidupkan lagi? Bisa. Tadi aja musim kering, kemarau, nggak bisa tumbuh apa-apa, ya Allah tumbuhin lagi musim semi dan seterusnya. Kemudian ya fa'alal abdi, ya ayyuksiral fikra, ya maka wajib bagi seorang hamba dia yuksira, yaitu memperbanyak berpikir, bidzalika, dalam hal itu banyak berpikir. Jadi nggak semua dunia ini, ya sekarang dunia ini dalam kekacauan, nah nanti ada masanya dalam kedamaian. Nggak mungkin negara kita terpuruk terus, nanti ada masanya kejayaannya. Kita tahu, kita apakah ngalami atau tidak kita nggak tahu. Ya begitulah. Jadi hendaklah kita banyak berpikir tuh atas yang demikian itu, hatta yagwa, ya imanuhu bil ba'si ba'dal mauti, sehingga ia kuat keimanannya, ya akan dibangkitkan setelah kematian, akan adanya kebangkitan setelah kematian, harus kita yakini itu. Ya, buktinya itu semua tuh matahari tenggelam, muncul lagi, datang malam dan seterusnya, hujan, musim panas, silih berganti. Ya, nanti hari kiamat kita itu akan dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, dihidupkan kembali. Kalau urusan dunia kok kita bisa terima, giliran akhirat nggak bisa terima, berarti akal kita nggak bersih. Ya nggak bersih. Kita diciptakan dari air mani bisa begini, masa udah mati Allah nggak bisa hidupkan? Belum jadi apa-apa Allah sudah ciptakan kita tuh, ya dari tidak ada, kemudian setelah ada kok nggak bisa? Masya Allah. Lihat tuh, kalau kita lihat di YouTube tuh restorasi dari mobil yang tahun zaman jeblok sampai bisa jadi baru lagi. Kok bisa? Kenapa itu kita nggak percaya Allah juga bisa melakukan hal itu? Karena Allah Maha Kuasa. Itu karena pikiran yang bersih akan menerima. Kira-kira begitu maksudnya. Terus wa ya'lamu annallaha yab'asuhu, dan ya yakin, ya'lamu artinya yakin. Ya, bukan hanya mengetahui tapi yakin. Dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkannya. Wa yujazihi,
dan Allah akan membalasnya. Allah akan balas, semua akan dibalas oleh Allah bi'amalihi, dengan amal. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semuanya akan dibalas oleh Allah. Fa'ala gadri ya quwata imanihi, ya maka berdasarkan ya kadar kekuatan imannya, ya kekuatan keimanan seorang hamba tadi, bidzalika ya atas yang demikian itu yajtahidu fit ta'ah, ya atas dasar kekuatan keimanannya dia akan bersungguh-sungguh di dalam ketaatannya kepada Allah, wajtinabil muhalafati lisyar'i, dan menjauhi yaitu perselisihan di dalam syariat menyalahi, artinya perselisihan menyalahi syariat agama. Itulah orang yang punya pemikiran yang bersih. Oleh karena itu tinggalkan yang haram apa aja. Ustaz terane nggak makan, kalau nggak makan haram biarin mati. Ya, kok begitu sih Ustaz? Lebih baik kamu mati meninggalkan haram dari kamu mati makan haram, karena makan haram akan dituntut. Tapi kalau kamu mati meninggalkan haram, kamu akan mendapatkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Terserah, pilihan ada pada Anda. Siapa yang doyan haram? Angkat tangan. Semuanya angkat, nyerahan ya dah. Dah selesai ya. Kasih tanda tuh nanti insyaallah, jika Allah panjangkan umur kita, Allah pertemukan kita lagi bulan Syawal, kita bisa buka majlis ta'lim kita dan wajah baru, semangat baru, bersih daripada barang yang haram. Allah terima amal ibadah puasa kita bisa qiyamul lail, kita bisa tarawih, kita bisa baca apa saja ya ibadah yang kita akan laksanakan. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah berikan keringanan, dan Allah khususnya Allah berikan rizki yang halal, panjang umur, sehat, afiat insyaallah. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Allahumma atina ridhaka fid dunya wal akhirah wahtim lana bis sa'ada was syahada wal maghfirah bi rahmatika ya arhamar rahimin ya musyrikal burhan ya qawiyal arkan ya man la yahlu minhu makan ya man rahmatuhu fi hadzal makan ya man rahmatuhu fi hadzal makan ya man rahmatuhu fi hadzal makan wa kulli makan. Uhrusna bi'ainika allati la tanam wa aknufna bi ruknika alladzi la yuram. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nas'aluka al-afiyah, dawamal afiyah, tamamal afiyah, syukra 'alal afiyah, wal ghina 'anil nas. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma farham walidina, Allahumma farham wanzur ilaihim bi'ainir rahmah kullama kanu yanzurunana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alhamdulillah.